Bayangkan, sebuah kompleks pemakaman tua, di pinggir desa yang terlupakan. Terjepit di antara hutan bambu yang meliuk diterpa angin malam, dan sungai kecil yang alirannya terdengar seperti bisikan. Di sana, ada 4 gerbang. 3 di antaranya selalu terbuka, menjadi jalan keluar masuk para peziarah. Tapi ada 1 gerbang. Gerbang keempat yang tidak pernah sekalipun terbuka. Warga percaya gerbang itu bukan untuk manusia. Ia adalah batas antara dunia kita dan sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh. Tapi selalu saja ada orang yang menantang larangan. Ini adalah kisah tentang seorang pemuda yang nekat dan menyesal seumur hidup. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu, langit tampak kelabu, berat seakan menahan hujan yang tak kunjung turun. Udara di desa Cipoundeui mendadak dingin, menusuk hingga ke tulang. Di ujung pemakaman tua, 4 gerbang besi berjejer, 3 terbuka seperti biasa, tapi 1 gerbang yang keempat selalu tertutup rapat berlumut dan penuh ranting kering yang menjuntai seperti tangan-tangan kecil. Arif berdiri terpaku. Pandangannya tertuju pada gerbang itu. Kakeknya, almarhum Pak Sarman, pernah berkata padanya, "Rif, jangan pernah sekali-kali mendekat ke gerbang keempat. Sekali kau buka, kau nggak akan pulang." Suara itu masih jelas menggema di kepalanya meski kakeknya sudah lama tiada. Tapi rasa penasaran memang lebih kuat dari ketakutan. Arif menelan ludah. Langkahnya maju setapak, walau jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Di balik gerbang itu, ada sesuatu yang tak boleh dilihat manusia. Tapi, apa memang begitu? Atau semua itu cuma dongeng untuk menakut-nakuti? "Ah, masa ya sih?" gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Namun dari balik gerbang, terdengar suara lirih, seperti bisikan. "Masuk." Malam kian larut. Suara jangkrik mendadak hilang. Angin yang tadi berhembus tiba-tiba berhenti, seolah dunia menahan napas. Arif berdiri membatu, matanya terpaku ke gerbang keempat. Besi tua itu bergetar pelan, seolah ada sesuatu atau seseorang di balik sana yang ingin keluar. Tiba-tiba, terdengar suara sangat pelan namun jelas. "Arif, masuklah, kami menunggumu." Suara itu, lirih, namun seperti bergema masuk ke dalam kepalanya, bukan ke telinga. Arif terbelalak. "Siapa?" teriaknya, tapi suaranya hanya memantul ke dinding makam tanpa jawaban. Tubuhnya gemetar. Keringat dingin membasahi pelipis. Tapi langkahnya justru mendekat. Seakan ada sesuatu yang menariknya. Ia coba mundur, tapi kakinya berat seolah menapak di lumpur. Atau mungkin sesuatu memang sedang menahannya. Di tengah ketakutannya, Arif sadar dari balik sela-sela pintu gerbang itu, ada 2 bola mata merah menyala menatapnya tanpa berkedip. Langit semakin gelap. Awan hitam bergulung, menutupi rembulan. Angin yang tadi berhenti, tiba-tiba berhembus kencang membuat ranting-ranting patah dan beterbangan. Di atas gerbang keempat, seekor burung hantu bertengger. Matanya merah, menatap tajam ke arah Arif, tanpa berkedip, tanpa suara, hanya tatapan seolah memberi peringatan. Arif menelan ludah, tangannya gemetar. Ia berbalik, hendak pergi, tapi langkahnya terhenti. Di tanah berpasir depan gerbang ada jejak. Tapi, itu bukan jejak manusia. Bentuknya aneh, panjang dengan cakar-cakar seperti tangan atau kaki, sesuatu yang jelas bukan milik makhluk biasa. Apa ini?
gumamnya dengan suara nyaris berbisik. Namun belum sempat ia berpikir lebih jauh, dari balik gerbang, terdengar suara-suara seperti langkah berat menyeret. Serak-serak-serak, mendekat dan mendekat. Arif membeku. Ia sadar malam ini bukan malam biasa. Tangannya gemetar. Napasnya memburu. Tapi rasa penasaran jauh lebih kuat dari rasa takut yang menggerogoti. Arif berdiri tepat di depan gerbang keempat, menatap kunci tua berkarat yang tergantung pelan-pelan bergoyang seolah mengundangnya. Ini cuma gerbang biasa, kan? Gumamnya mencoba menenangkan diri, padahal suara hatinya menjerit melarang, memohon untuk tidak melakukannya. Tapi tangannya tetap bergerak meraih kunci besi itu, dingin sedingin kematian. Saat kunci diputar. Krek! Kerak! Suara engsel tua itu melengking membelah kesunyian malam. Bau busuk langsung menerobos keluar, bau yang begitu menyengat seperti bangkai, bercampur bau besi karat dan darah. Pintu itu terbuka perlahan, celahnya melebar, dan dari balik kegelapan itu terdengar suara berat parau namun jelas. Akhirnya kau datang. Suara itu tidak terdengar seperti suara manusia. Begitu melewati gerbang, Arif seperti melangkah ke dunia lain. Langitnya merah pekat tanpa bintang, tanpa bulan. Udara terasa berat lembab, dan bau anyir bercampur dengan aroma busuk menyelimuti setiap tarikan napasnya. Tanahnya retak-retak hitam, seperti habis terbakar, tapi anehnya, dingin. Pohon-pohon tanpa daun berdiri kaku, batangnya hitam melengkung seperti tangan-tangan yang mencoba meraih sesuatu. Di kejauhan suara-suara terdengar lirih seperti tangisan dan rintihan bercampur bisikan yang sulit dimengerti. Arif mencoba melihat ke belakang, mencari gerbang tempat ia masuk. Tapi kosong. Gerbang itu hilang lenyap. Hanya hamparan kegelapan dan bayangan-bayangan hitam bergerak cepat memutari dirinya. Tuhan, aku di mana ini? Bisik Arif. Tapi jawabannya hanyalah suara tawa-tawa yang tidak terdengar seperti tawa manusia. Arif berjalan, atau lebih tepatnya terseret. Tanah di bawah kakinya seperti bergerak sendiri, retak berlubang, dan dari lubang-lubang itu muncul tangan-tangan pucat kering, tulangnya menonjol, meraih, menarik, mencoba menyeretnya ke bawah. Tolong, tolong! Arif berteriak, tapi suaranya seakan diserap oleh udara, hilang, tak ada gema, tak ada jawaban. Di depannya, sosok-sosok tinggi, hitam, tanpa wajah, berdiri melingkar. Dari tubuh mereka, keluar bisikan-bisikan. Semua yang masuk harus membayar. Tiba-tiba, tanah di bawahnya retak lebih lebar, dari dalamnya muncul sebuah wajah, separuh tengkorak, separuh daging, menatap Arif dengan mata kosong. Kau pikir larangan itu hanya omong kosong? Suaranya berat serak namun dingin menembus tulang. Di sini, tidak ada waktu, tidak ada pulang, yang ada hanya bayar dengan sesuatu yang paling berharga. Di tengah bayangan hitam yang bergerak tanpa wujud, muncullah satu sosok, lebih besar, lebih gelap, matanya menyala merah, tubuhnya menjulang, berdiri di atas tumpukan tengkorak yang masih berlumur darah. Suaranya berat namun menggoda. Kau ingin kembali, bukan? Arif mundur, napasnya tersengal. Apa maksudmu? Tanyanya dengan suara gemetar. Sosok itu tertawa pelan. Kau bisa asal ada yang kau tukar. Tukar apa? Tanya Arif. Bayangan itu perlahan mendekat, hingga aroma busuk bercampur belerang menusuk hidungnya. Nyawa seseorang yang kau cintai. Pilih satu saja, ibumu, adikmu, atau kekasihmu. Suaranya datar tanpa emosi, tapi justru itulah yang membuat Arif hampir gila. Tubuhnya lemas. Air mata mulai jatuh. Di balik tawaran itu,
Arif sadar harga rasa penasaran ternyata lebih mahal dari yang pernah ia bayangkan. Air mata mengalir deras di wajah Arif. Tubuhnya gemetar, lututnya lemas. Tidak, aku nggak bisa, aku nggak mau. Suaranya pecah, bergetar. Tapi sosok bayangan itu hanya tertawa, dingin, penuh cemoohan. Setiap pilihan selalu ada harganya dan kau sudah memilih untuk masuk. Tanah di bawahnya mulai retak lebih lebar, dari dalamnya muncul tangan-tangan kurus, tulang-tulang kering, meraih menarik pergelangan kakinya. Tidak. Lepaskan. Jangan, teriak Arif sekuat tenaga, tapi suaranya hanya bergema lalu hilang di telan kegelapan. Dari kejauhan terdengar suara, tangisan, rintihan, suara-suara mereka yang pernah melakukan kesalahan yang sama dan kini terjebak selamanya tanpa waktu, tanpa harapan. Seandainya aku mendengarkan larangan itu, gumam Arif sebelum tubuhnya perlahan ditelan oleh retakan bumi bersama jeritannya yang tak pernah sampai ke dunia. Subuh mulai merayap. Kabut tipis turun menyelimuti pemakaman tua di desa Cipoundeui. Suasana begitu sunyi, hanya suara angin pelan yang berbisik di antara pohon bambu. Warga desa berdiri terpaku di kejauhan menatap ke arah gerbang keempat yang kini tertutup kembali. Tapi, tidak seperti biasanya. Pagar itu kini terkunci dengan rantai besi besar lebih tebal, dan di tengah-tengahnya tergantung sebuah gembok yang masih meneteskan darah segar seperti baru saja digunakan. Beberapa warga mengaku mendengar suara samar dari balik gerbang itu, suara seseorang. Tolong aku, keluarkan aku ingin pulang." Suara itu sangat mirip dengan suara Arif. Tapi tidak ada yang berani mendekat. Tidak ada yang berani memeriksa. Semua hanya berdiri, mematung dengan wajah pucat, dan satu kalimat yang terucap berulang. Jangan pernah mendekat ke gerbang keempat. Sejak hari itu, gerbang keempat tidak pernah lagi dibahas. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi menatapnya. Tapi, setiap malam Jumat Kliwon, warga sering mendengar suara-suara lirih dari baliknya, suara langkah, suara tangisan, dan suara yang terdengar seperti seseorang memanggil. "Maafkan aku, tolong keluarkan aku." Pak RT desa bahkan sempat bermimpi bertemu sosok Pak Sarman, kakek Arif yang hanya berkata, "Ingatkan mereka, beberapa pintu memang tidak untuk dibuka. Beberapa larangan memang ada untuk melindungi, bukan untuk ditantang." Kini warga sadar bahwa tidak semua rasa penasaran harus dipenuhi. Karena ada harga yang jauh lebih mahal daripada sekedar jawaban. Kadang rasa penasaran bisa menjadi kutukan yang akan kau sesali selamanya. Pesan moralnya adalah, apa yang tidak bisa dilihat bukan berarti tidak ada. Apa yang tidak bisa dipahami, bukan berarti boleh diremehkan. Rasa penasaran adalah bagian dari manusia. Tapi kebijaksanaan adalah penentu apakah rasa penasaran itu membawa kebaikan atau malah kehancuran. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.